Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula juga nikmat menghadiri salat Jumat pada siang yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga kita terus bisa istiqamah dalam jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita di luar sana, saudara semuslim kita, seiman kita di luar sana yang belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, belum menghadiri sholat Jumat semisal kita pada siang hari ini, mudah-mudahan di Jumat yang akan datang, di Jumat-Jumat yang akan datang, mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ada 3 resep yang jika kita jalani, insya Allah kehidupan kita akan selamat di dunia sampai kelak di akhirat. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Resep yang pertama daripada Rasulullah SAW agar kita selamat hidup di dunia sampai akhirat adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada dan bagaimanapun keadaan kalian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat, adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau yang melalui lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauhi hal tersebut. Itulah yang dinamakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat takwa ini adalah sumber kesuksesan di dunia sampai di akhirat. Fama min khairin ajilin wala ajilin illa wa taqwallah sabilun musilun ilaiha. Tidak ada kebaikan baik di dunia sampai akhirat kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk menuju kesuksesan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali fadilah ketika kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mendapatkan al-ma'iyah al-ilahiyah. Kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Keutamaan kedua yang bisa kita dapatkan ketika kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-furqan indal istibah wal kafarah lisayyi'at. Kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan kebingungan. Dan juga di samping itu kita mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan, kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang hak dan menghindari yang batil. Karena terkadang orang tahu sesuatu itu batil tapi tetap dikerjakan. Di samping itu terkadang orang tahu itu hak, itu benar, tapi tidak mau mengerjakan. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang benar, itu adalah kebenaran. Warzuqna tiba'ah, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, dan nampakkanlah sesuatu yang batil di hadapan kami itu batil. Artinya bukan yang batil, kelihatan hak. Warzuqna ijtinabah, dan ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menghindari hal batil tersebut. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang bertakwa, maka Allah menjadikan dia furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berusaha untuk bertakwa, semakin dia mudah untuk melaksanakan ibadah dan menghindari maksiat daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian. Yang ketiga, termasuk fadilah daripada orang yang bertakwa adalah an-najah minan nar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim wa la yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang bertakwa daripada kecelakaan, yaitu salah satunya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala bimafazatihim, dengan kemenangan mereka. Dan mereka tidak akan mendapatkan keburukan, dan mereka juga tidak pula akan bersedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang kedua yang dianjurkan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar kita dapat selamat sukses di dunia sampai akhirat adalah wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ketika kita sudah berbuat buruk, maka ganti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Banyak atau biasa yang disebut dengan mukaffirat, hal-hal yang dapat menghapus dosa. Di satu hadisnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna, mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Salat 5 waktu, salat zuhur ke asar, menghapus dosa-dosa kecil antara zuhur sama asar. Asar sampai maghrib, kita salat maghrib, dosa-dosa kecil mulai asar sampai maghrib dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat isya, dosa kita mulai maghrib sampai isya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jumu'atu ilal jum'ah, salat Jumat yang satu menuju salat Jumat yang lainnya. Ketika kita salat Jumat sekarang, maka dosa-dosa kecil kita mulai Jumat kemarin sampai Jumat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita.
Adapun dosa-dosa besar atau dosa kita sesama manusia tidak cukup. Dosa besar perlu taubat. Di samping kita melakukan mukaffirat tadi, perbuatan baik, di samping itu kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha yaitu taubat yang dibarengi dengan rasa penyesalan dan meninggalkan maksiat tersebut seketika itu. Dan berjanji, beriktikad, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya. Itu adalah taubat nasuha. Atau dosa kita kepada sesama manusia, tidak cukup dengan mukaffirat atau taubat. Jika berkaitan dengan hak, maka juga harus mengganti. Atau kalau tidak mampu mengganti, minimal minta halal. Mudah-mudahan dikasih halal. Maka tidak bisa. Maka dosa kita sesama manusia itu lebih berat daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, adapun manusia belum tentu. Mudah-mudahan kita diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bermuamalah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia, sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini sesuatu yang sangat agung dalam syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan timbangan kita di akhirat yang beratnya melebihi akhlak yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik itu terkadang dapat mengungguli ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu darajata sahibis shalah wa shaum. Terkadang orang yang akhlaknya baik itu bisa mengimbangi derajatnya orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa. Dan suatu saat Rasulullah SAW, beliau juga pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa salah satu hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Mudah-mudahan tiga hal ini bisa kita jaga. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita jaga, akhlak kita kepada sesama manusia bisa kita jaga, dan ketika kita melakukan kesalahan, mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menyusul kesalahan tersebut dengan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.